Memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait program pembangunan di Kota Malang di tahun 2022 dan tahun 2023, pemerintah Kota Malang melakukan sosialisasi peningkatan sarana dan prasarana publik, serta penguatan lembaga kemasyarakatan bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Lokwaru. Sosialisasi peningkatan sarana dan prasarana publik serta penguatan lembaga kemasyarakatan bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Lokwaru berlangsung di Aula Kecamatan Lokwaru, Kota Malang. Hadir dalam sosialisasi ini, Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji, Ketua DPRD Kota Malang Imade Riandiana Kartika, Kepala Dinas PUPR Kota Malang, dan camat serta lurah sekecamatan Lokwaru, serta tokoh masyarakat di Kecamatan Lokwaru. 12 November 2022, bersama-sama kita ikuti sosialisasi program peningkatan sarana dan prasarana publik serta penguatan lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Lokwaru Kota Malang tahun 2022. Kami serahkan kepada Bapak Ketua DPRD Kota Malang untuk memberikan. Dalam sosialisasi tersebut, Ketua DPRD Kota Malang Imade Riandiana Kartika meminta masyarakat di wilayah Kecamatan Lokwaru agar dalam musrembang tidak banyak mengajukan usulan rencana pembangunan. Namun, usulan yang diajukan hanya skala prioritas saja. Akan dilakukan oleh Dinas PUPR terkait dengan pembangunan di Kota Malang dan seluruh staf atau kasih bagi saya karena sudah sering berkumpul di ruangan ini, jadi ini menjadwalkan audiensi. Tapi saya sampaikan bahwa ini adalah yang penting Kecamatan Lokwaru. Nanti Pak Wali juga hadir, karena beliau sekarang masih dalam perjalanan. Saya melaksanakan tugas saya sebagai Ketua DPRD Kota Malang. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, setiap tahun memang kita selalu merencanakan musrembang untuk 2024 kan dilaksanakan di awal tahun 2023. Tapi apa nanti yang akan dilaksanakan di tahun 2023 mungkin Pak Kepala Dinas PUPR bisa memaparkan nanti, karena ini adalah RPJMD terakhir beliau September 2023, masa jabatan wali kota periode 2019-2024 dan 2023 ini akan 2018, maaf. Dan saya sampaikan tadi banyak kejadian-kejadian hal-hal
penting akan pembangunan untuk kepentingan masyarakat, jangan sampai kita lupakan. Artinya ini harus berjalan bersama-sama. Siapa yang mengawal ini? Lembaga swadaya masyarakat, mulai PMK, BKN, kemudian RT RW, ya, Karang Taruna, PKK, semua harus bersama-sama mengawal ini semua. Tidak akan mampu pemerintah sendirian untuk itu. Sehingga dalam rangka inilah Pak Jo ini ngumpulkan jenengan gak enak-enak sama kita. Dia minta tolong. Ya Pak Wali, kami juga Pak Dandung selaku Kepala Dinas PU, kami mohon dukungan pengawasan, dukungan pelaksanaan agar benar-benar bagus pelaksanaan. Kemudian dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan, mumpung ada Kepala Dinas PUPR, saya sering mendapat komplain Pak Dandung, tolong itu dievaluasi Bapak, karena saya sadar betul bahwa yang mengerjakan tapi dengan tetap mengevaluasi itu, kita sering mengabaikan apa yang menjadi kenyamanan masyarakat. Pokok dibangun masyarakat senang, bukan itu. Contohnya yang saya alami, saya buat usulan gorong-gorong yang sudah bertahun-tahun. Di awal mereka senang, setelah pelaksanaan mereka protes. Kok nggak selesai-selesai? Ketua DPRD juga mengklarifikasi dana pokir bisa disalahgunakan. Namun ia memastikan bahwa dana pokir digunakan untuk pembangunan yang berdasarkan permintaan masyarakat. Ketua-ketua DPRD se-kelurahan ini hadir semua dengan informasi simpang siur dana pokir yang konon kabarnya perlu saya sampaikan di forum ini bahwa dalam penyusunan APBD Kota Malang di tengah jalan, kemudian usulan pokir itu diusulkan di detik-detik akhir. Ketua Banggar, pintu untuk pengerjaan APBD itu ada 3. Yang pertama adalah usulan lewat musren bank yang dilakukan di tingkat RT RW kelurahan sampai kecamatan, bahkan sampai musren bank kota itu punya program-program kegiatan, termasuk Pak Lurah, Pak Camat ada lewat OPD. Jadi usulan pokir ini adalah penguatan. Jadi kalau ada yang bilang gara-gara pokir kemudian usulan kami berkurang, itu salah. Pintunya beda. Justru kami menginginkan, kenapa saya memainkan pokir ini, kenapa saya menitik beratkan pada pokir, senjata dewan untuk turun ke masyarakat, menerima aspirasi, serap aspirasi, menepati janji-janjinya lewat pokir. Dan kebetulan pada 2017-18 dewan-dewan kemarin terpeleset karena pokir. Justru di sini akan saya diterangkan bahwa ini loh pokir yang sebenarnya. Dan ternyata sekarang masyarakat malah terbalik, lebih percaya sama pokir dibanding musrenbang. Kenapa terjadi begitu? Saya buka sekarang rumusnya. Usulan di musrenbang jangan terlalu banyak. Kenapa pokir itu pasti disetujui? Karena usulannya sudah sesuai. Ada yang dewan cuma usulan 3 juta, 3,5 juta, menurut Canggih. Yang gitu-gitu biarkan ada di lembaga. Usulan pokir seharusnya adalah usulan-usulan yang selama ini sulit ditembus, sulit untuk masuk di musren. Terjadi di Tasikmalaya, untuk gorong-gorong. Saya tidak tahu kalau pokir itu nilainya 1,2 miliar. Saya terima aja proposalnya menjadi usulan pokir saya usulkan, dan itu goal tadi. Tidak melihat nilainya, melihat yang mengusulkan siapa tadi. Di Spartan yang hitung anggarannya. Kemudian dijadikan satu, Pak, anggarannya terlalu besar, ya ayo dikurangi dari 20 menjadi 17 usulan, sehingga menjadi pasti. Itu Pak sejarah pokir yang ingin saya sampaikan. Jangan sampai pokir ini justru menjadi musuhnya RT RW, musuhnya LPMK. Justru manfaatkan pokir ini sebaik-baiknya, karena ini merupakan usulan masyarakat. Caranya memanfaatkan pokir gimana? Kenalan dengan dewan. Karena yang punya pokir cuma dewan. Ya, sebelum jadi Pak Junari nggak punya pokir, tapi pokir lewat Pak Junari bisa. Karena apa? Pak Junari kenal saya. Kan gitu aja yang punya. Nah, disinilah yang saya ingin. Apa tujuan saya di sini? Mengurangi politik transaksional di Kota Malang.
Tapi kalau lewat pokir, Tasik Madu 1,2 miliar kemarin dapat usulan, itu terbesar se-Jawa Timur, bahkan se-Indonesia Pak Wali. Dia saking kepepet. Pak Wali tahu dia perasaan. Semoga jangan tahu. Pinjam 10 juta, nerima 8 juta, kembalikan 12 juta. Sama akan kita ikuti sambutan dan paparan. Sementara itu, Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji yang memberikan sosialisasi rencana program pembangunan di tahun 2022 dan 2023 mengatakan, sosialisasi ini sebagai bahan evaluasi dan penjelasan ke masyarakat terkait pembangunan yang menjadi skala prioritas di tahun 2023. Sehingga nantinya masyarakat paham dan ikut melakukan pengawasan. Ya sudah, jadi kita sampaikan bahwa kita itu punya aturan RPJMD yang itu disepakati bersama-sama, yang itu menjadi janji politik setiap kepala daerah, dan itu didorong oleh DPRD. Mau tidak mau itu harus dilaksanakan. Itu 2,13 triliun mimpi kita. Karena duit tidak ada, uangnya belum ada. Karena kira-kira nanti sekian, kira-kira sekarang sudah masuk, sudah ada DIPA kita. DIPA kita dari pusat itu keluar yang dulu diasumsikan 1 triliun 130, sekarang real sudah jelas 1,3 tadi, 1,3 tadi itu tadi nanti akan dibahas di APBD-nya. Uangnya kemarin 1,13. Lah, tugas di kami mencari cendol duitnya Pak. Kalau yang 1,3 itu kan ditanggung pusat, ya dari pajak-pajak pusat. Yang 1 triliun, ya 1,5-an kalau salah, atau 1, sekian. Itu adalah ini Pak Dandung ada retribusi, Pak Camat opera-opera, Pak Lurah mana ya yang wajib bayar pajak itu yang tidak bayar pajak, retribusi dikuatkan. Ini jadi tahun ini tahun 2023 pendapatan kita ditargetkan dari sektor pajak ada 1 triliun, dari 600 meningkatnya 400, yang mudah-mudahan tercapai. Kalau tidak tercapai, alhamdulillah program yang sudah direncanakan sudah tidak bisa dilaksanakan. Kenapa? Duit orang. Jadi perlu difahami bahwa APBD itu ya ini dananya masih nyari. Dana dari pusat pun itu masih rancangan, direncanakan. Karena asumsi pendapatan di pusat ya saat ini kurang lebih 3.100 triliun. Itu 87% dari pajak. Jadi semuanya itu masih di angan-angan. Balik kuatir koyo-koyo duit kan duit timbal. Jadi yang kerja ASN ini kerja, boleh Pak Lurah dapat cuti, gimana ini? Kok sih bayar pajak itu kurang, yang kerja ini. Jadi saya dibayar untuk nyarikan tadi pendapatan bisa naik menjadi belanja. Tadi bisa melalui musrenbang tematik, termasuk lewat batasan anggaran. Jadi saya golek itu AS tahun 2023 nanti harapannya 4,5%. Mudah-mudahan nanti tercapai. Selanjutnya di sana. Niki sing kewut-kewut ketok enggak? Nggih, ketok. Nanti bisa dibawa di rumah. Lah, di tahun 2020 ini kan saya bukan 2023, ini 2023 kan sudah selesai. Ini diawasi untuk 2022 biar dengan tahu semua. Isu strategis ya, ini adalah penyesuaian anggaran kemarin karena Covid-19. Jadi direvisi pendapatan kita. Jarak antara capaian dengan target akhir, pemulihan ekonomi nasional, terus suhu jelang tahun politik. Tadi Pak Made kan ya ketepatan. Memang kalau Waru ini berkali-kali wali kotanya orang Waru ya.
mulai Pak Samto loh, Pak Giono, nggak tahu Pak Giono. Wali kota menambahkan, karena sudah masuk dalam dokumen RKPD, masyarakat akan mengetahui sehingga nantinya akan memberikan masukan. RKPD saya ingatkan, temanya RKPD itu singkatan, ya. Jadi yang sudah disusun dulu, rencana kegiatan pembangunan daerah, dan peningkatan akses dan kualitas layanan dasar, pemantapan industri kreatif, masyarakat, dan pemulihan sosial ekonomi serta peningkatan infrastruktur terintegrasi. Tahun akhir periode 2023 kondisi puncak kebangkitan ekonomi nasional dan daerah mudah-mudahan. Maka tema di tahun 2023 adalah pemantapan industri kreatif melalui transformasi digital dengan hubungan infrastruktur yang terintegrasi. Yang terintegrasi itu nih, ya kita kemarin ada pembelajaran yang luar biasa. Di titik 0 2018 banjir di Kota Malang itu kan ada 36 titik. Tahun 2019 kita selesaikan 11. Muncul, mohon maaf, 16 ke 18 muncul lagi 11 lagi. Jadi seperti memindahkan banjir saja karena belum adanya master plan drainase. Jadi 4 arah kebijakan, 1 inilah peningkatan akses dan kualitas pendidikan kesehatan, oke. Menjaga stabilitas. Alhamdulillah kemarin malah dapat penghargaan UHC-nya Universal Health Coverage. Setiap orang sekarang sudah gratis ke kesehatannya di BPJS. Kita sudah di angka 103%. Menjaga stabilitas daya beli dan perlindungan sosial. Jadi kemiskinan kita sudah tidak pada, nanti pelan-pelan ada peningkatan. Pemulihan ekonomi pasca pandemi kita kuatkan bersama-sama. Tetap waspada. Saat ini naik ada 100-an kasus, ya, tapi semuanya OTG. Dan yang masuk ke rumah sakit karena ada gejala, ini yang komorbid. Ini ada apa saja di tahun 2023? Ini ada 190 sedia karena itu adalah dari pusat. Tapi kita perlu memberikan catatan kepada pusat bahwa pengerjaannya kok gini. Tumai Sungkono itu ada 10 miliar kurang lebih, bisa jadi bahasanya kemarin kami mendapatkan reward. Jadi Malang termasuk pengelolaan jalannya nomor 1 se-Indonesia. Makanya dapat hibah 110 miliar. Sementara itu, terkait rencana kerja jangka pendek, Wali Kota mengatakan bahwa di tahun 2022 ini yang menjadi prioritas yakni drainase dan jalan. Ada 3.100 ya, meter pembangunan jalan pave. Ya, termasuk di poker-poker itu kita masukkan semua, rata-ratanya di 3,1 km. Ada 8 lokasi penanganan jembatan. Nanti dicek titiknya ada 8 lokasi. Ada 547 titik pembangunan PJU. Ada 2.250 titik pemeliharaan PJU. Ada 19.090 meter atau 19 km penanganan drainase. Ada 1 lokasi penanganan kawasan di Kayu Tangan. Ada 30 penyerahan PSU perumahan. Ini yang saya biar jenengan tahu, lebih tahu dan PMK dan PKI. Oh, sekarang PSU itu yang di perumahan-perumahan tanya, karena kemarin jalan rusak tapi ternyata ini masih belum diserahkan. Jadi gini Pak, di perumahan itu ada jalan rusak. Ini Pak Lurah kejepit kok dibiarkan saja. Itu bukan Pak Lurahnya jepit, tapi memang tidak boleh dibangun karena PSU-nya belum diserahkan ke pemerintah. Usulannya dari Musrenbang itu kalau dilaksanakan semua itu sampai di angka 36 triliun.
2 triliun. Makanya dengan kadang-kadang ya enggak itu ya, bandingkan Surabaya itu loh, bisa di Surabaya itu APBD-nya 11,7 triliun. Di kami, saya bocorkan Pak Ketua DPR, tahun 2023 dengan DIPA yang baru ini, belanja kita di angka 2,79. Alhamdulillah. Nah, dari pendapatan kita tambah, dari belanja kita di angka 2,7, baru kali ini APBD 2000 dari sekian itu hampir, mudah-mudahan di tahun 2024 sudah bisa 3 triliun. Kalau 3 triliun agak legawa, sehingga usulkan itu nanti bisa masuk. Sehingga kenapa di sini tidak rata? Blimbing kok 38, ya, Kedung Kandang itu kok 50, karena kita basicnya adalah basic prioritas dan kebutuhan dari masyarakat semua. Kota yang mempunyai master plan, yang mempunyai dokumen RT RW di zaman Belanda itu se-Indonesia hanya 2, Malang dan Bandung. Saya untuk berkirim ke kirim surat ke Perpustakaan Indonesia, Yandri, minta kami nanti datang ke sana. Saya kepingin lihat nanti Pak Ketua dokumentasinya, dokumen dari RT RW-nya. Gak enak Pak, lu mau tekor. Ya. Yang kedua, pembangunan lanjutan koridor Basuki Rahmat. Bangunan di Kota Malang itu ketinggiannya boleh sampai 125 meter. 152 balik sebenarnya 25. 125 berarti ya 50 lantai. Hah? 152 berarti berapa bisa berapa lantai? 50 lantai. Pun jenengan pun bangun sing dhuwur nggih kos-kosan. Oleh Kholaqal mauta wal hayata, ya, memberikan menghidupkan orang yang mati dan memberikan kehidupan. Itu adalah ujian. Ini ujian semua. Jadi LPMK, kalau jadi ketua LPMK, koordinator BKM, kalau jadi ketua DPR, enak nih. Kemarin Pak Perdana itu mau menganggarkan Pak ini keluarnya sekian. Loh, piro? 5 juta dikalikan 12. LPMK dikali 5 juta kali 12 itu piro? 60 juta. Jadi Pak ini anggarannya banyak. Jadi LPMK BKM 1 bulannya itu 120 di kelurahan. Jadi itu total itu keluarnya berapa miliar? Keliru ini 5 juta itu setahun, itu sakulan. Pulau tahun dia tadi yang dia kelurahan di Bogor Pak. Tekone jam 10, digoleki gak ono, kok jam 12 wis ilang. Ono. Tapi insya Allah lurah sekarang tidak. Jam 8 kontak, pulangnya jam 4 insya Allah. Oleh orang sing di luar itu kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Saya kira gitu ya. Terima kasih, semangat, berbahagia dan berbanggalah jadi orang baru punya ketua DPR-nya dari dulu sebelum Pak Ketua ini juga ketuanya orang Lowaru. Wali kotanya berkali-kali orang Lowaru. Nah, kalau Waru ini harus lebih hebat, ya. Sanggup nomor badan, harus lebih hebat, lebih sabar. DKI alhamdulillah kan DKI ya. Terima kasih. Nah, hebat itu, atau protes. Demikian, terima kasih, semangat ya. Saya dari tubuh di Blimbing, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua dan sewaktu-waktu dengan melihat pembangunan yang tidak beres dan semuanya bisa langsung lapor. Saling mengingatkan. Pak Lurah tolong titip lek ono nih. Ngapunten, lek ono LPMK Triwis, jangan dilihat dia wong ruwet. Tapi lihatlah dia gimana.
Ono kan ciri-ciri dan ruwet itu ono. Bedone. Kan ono sing tewur, Pak. Maaf, untuk masyarakat iki ngoten iki kudu diterima mawon. Nggih. Tapi insyaallah LPUK, BKM, kula pun paham, kula niku wong walu ngerti. Niki kanca-kanca dhewe nawak dewek kabeh iku apik-apik kabeh. Ya, kolaborasi harus dikuatkan. Baik. Terima kasih, mohon maaf alaikum. Allahumma fi ila qitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Salam satu bangsa. Indonesia. Malang hujan merah. Merdeka. 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 Tepuk tangan untuk kita semua. Dengan penyampaian materi yang berikutnya. Ditargetkan di awal Desember tahun 2022, pembangunan drainase dan jalan sudah rampung dilakukan. Ini saling kita mengevaluasi dan menjelaskan pada masyarakat yang proses dari tahun ini berapa, ketika masih ongoing harus diawasi bersama-sama, dan yang menjadi skala prioritas di tahun 2023 apa ya, nanti kita awasi. Karena yang sudah masuk dalam dokumen RKPD kan masyarakat mungkin kan belum tahu. Sekarang sudah tahu dan nanti akan proses pembakasan. Ini kan pembahasan APBD kan di akhir November ini harus diselesaikan. Maka saling ngawasi yang nanti termasuk ada masukan. Tadi saya tegur juga kan ini kan drainase ada pelambatan. Deviasinya berapa? Saya begitu. Nah ini karena hujan ya. Kalau udah hujan ya seperti tadi ya. Kenapa tidak mulai jam 6 harus dikerjakan pagi kan tidak hujan lalu jam 6. Sehingga mungkin bisa nanti kalau jam 6 jangan jam 8 atau jam 4 selesai dan seterusnya. Oke. Pemilihan yang harus jangka pendek dikerjakan apa Pak? Sarprasnya? Ya kalau sudah kita seperti ini ya drainase dan jalan Mas. Karena kita banjir, pedestrian ya ikut Pak? Ya termasuk tapi termasuknya tapi tidak menjadi skala prioritas yang pertama, ketiga mungkin. Jadi ada di tahun 2023 ini yang kita selesaikan di Semeru separuh karena nanti masuk ke kawasan kritis. Kalau yang gorong-gorongnya yang apa? Sudah berapa persen yang dikerjakan? Sudah jalan ya, kita makanya kita kebut Mas, harapannya nanti di awal Desember sudah selesai semua. Oke? Oke. Simon Alfredo melaporkan.